YP2KP dan UNICEF Papua fasilitasi pembahasan pentingnya anak miliki akte kelahiran. Bulog Papua pastikan beras SPHP tersedia hingga 18 bulan ke depan. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada, iNews Papua kembali hadir. Selain kedua informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi iNews Papua. Bersama saya Marilan Sawakin, lah informasi selengkapnya. Yayasan Pengembangan Pendidikan Kesehatan Papua dan UNICEF Papua memfasilitasi pertemuan bersama Pusat Pengembangan Anak dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura guna membahas peningkatan cakupan akta kena lahir pada anak. Pertemuan ini berlangsung pada 31 Mei 2024 lalu di Sentani, Kabupaten Jayapura. Koordinator Pusat Pembangunan Anak Gereja Kema Injil Eklesia Pos 7, Weli Pati, mengatakan hasil dari pertemuan ini ia baru saja mengetahui informasi dalam pembuatan akta kena lahir ada aplikasi sistem terintegrasi pelayanan administrasi kependudukan dengan rumah sakit dan puskesmas. Menjadi hambatan dengan kami karena kami mayoritasnya masyarakat pegunungan. Jadi ada adat-adat yang berbeda dengan kami. Itu sih yang menjadi masalah di tempat tinggal kami. Orang tua banyak yang nikah gereja, ada juga yang tidak. Dan mereka jarang sekali nikah catatan sipil. Dengan marga yang berubah-ubah karena perpisahan-perpisahan. Menjelaskan tujuan pembuatan aplikasi Sitan Duk Rusamas untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi ini dikembangkan dan dihadirkan di setiap puskesmas, tetapi memang masih terkendala internet. Harapannya jika aplikasi semakin banyak digunakan oleh masyarakat, semakin mempermudah pelayanan. Bagaimana aplikasi ini dikembangkan ke depannya untuk semua puskesmas yang ada di Kabupaten Jayapura ini. Nah, kendala kita itu kan ada pada jaringan ya, internet. Nah, jaringan internet ini yang menjadi penghalang sebenarnya untuk perluasan daripada aplikasi ini. Nah, kalau semua tempat ini jaringan internetnya sudah bagus, maka bukan hanya puskesmas. Perlindungan Anak UNICEF Papua mengatakan dari hasil pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pertama yang dilakukan oleh UNICEF. Dalam waktu dekat melakukan evaluasi bersama pemerintah Kabupaten Jayapura. Tindak lanjut yang pertama yang kami support adalah dalam waktu dekat ya. Pertama kita akan melakukan evaluasi bersama. Secara khusus Kabupaten Jayapura itu sudah sosialisasi SOP ya untuk yang akte kelahiran di puskesmas Tanduk Rusamas. 5 puskesmas sudah dilakukan dan ini kami akan melakukan evaluasi dalam waktu dekat, mungkin beberapa minggu ke depan. Kita akan undang semua pemangku kepentingan baik dari kabupaten maupun provinsi, satu untuk menilai bagaimana SOP ini bisa berjalan dan apakah masyarakat sungguh mendapatkan manfaat. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Bedumi, iNews Jayapura melaporkan. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Papua memastikan ketersediaan beras dan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP aman hingga 18 bulan ke depan. Itu yang baru ya, yang berlaku. Hal itu diungkapkan oleh Manajer Operasional Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Papua, Guido Pareira, menyikapi bagi oknum pedagang yang menaikkan harga jual beras SPHP di luar ketentuan Badan Pangan Nasional. Guido juga memastikan stok tersebut tersedia di tahun 2024 mendistribusikan 20.000 ton yang tersebar di 10 kantor cabang di bawah Kanwil Papua. Hingga Mei 2024 telah didistribusikan sebanyak 7.900 ton atau 40% untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya. Penyaluran beras SPHP 14 hingga 15 ton per harinya. Mei kemarin itu udah tersalur itu 7.900 ton. Jadi sisa 12.000 ton. Ya, apabila persentasenya itu udah 40%. Karena ini sepanjang tahun. Jadi setiap hari itu kami selalu realisasi nanti akhir tahun. Kalau untuk Jayapura itu selama saya di sini selalu di atas 100%. Jayapura itu rata-rata itu kami ini 13 sampai 15 ton per hari untuk SPHP-nya, layannya. Iya.
Manajer OPP menjelaskan bahwa harga eceran tertinggi beras SPHP di pasaran sudah ditentukan oleh Bappenas, yaitu Rp13.500 per kilogram, sementara harga yang dikeluarkan oleh Perum Bulog sebagai penyalur sebesar Rp11.600 per kilogram. Perum Bulog yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyalurkan beras SPHP selain bantuan pangan lain, harga setara dengan jenis medium, namun kualitas beras termasuk jenis premium dengan tingkat pecah 5%. Hal ini yang kerap memicu oknum pedagang memainkan harga beras SPHP. Guido juga menjelaskan bahwa oknum mitra yang kedapatan tidak mengikuti aturan akan dihentikan kerjasamanya dengan Bulog. Dari Kota Jayapura, Darul Mutakin, iNews Jayapura melaporkan. Dalam upaya mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter, Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua melakukan kampanye gerakan sekolah sehat GSS di satuan pendidikan di wilayah Papua. Sebanyak 19 satuan pendidikan baik tingkat SD, SMP, dan SMA di Jayapura mengikuti kampanye gerakan sekolah sehat atau GSS dalam upaya mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Pihak sekolah menyediakan makanan sehat dan bergizi. Kegiatan ini diselenggarakan Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Papua di Sekolah SMP Negeri 6 Sentani pada Selasa 28 Mei. Kepala BPMP Provinsi Papua, Junio Simanggungsong, mengatakan kampanye sekolah sehat tidak hanya fokus kepada makanan sehat, namun juga peduli dengan kebersihan lingkungan sekolah, dan untuk sehat fisik dapat dilakukan dengan berolahraga serta bermain permainan tradisional. Baik, kegiatan ini merupakan gebiar gerakan sekolah sehat yang bertujuannya kita supaya bersama-sama mewujudkan anak-anak yang sehat, kuat, cerdas, berkarakter. Nah, dari Kemendikbud sudah menetapkan sebuah kebijakan menggerakkan semua sekolah, walaupun saat ini kan masih terbatas ya pada sekolah-sekolah. Sementara itu, pejabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan sangat mendukung kebijakan program nasional sekolah sehat. Ia menginstruksikan seluruh sekolah di Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan kegiatan nasional dan berperan aktif dalam menyukseskan gerakan sekolah sehat. Untuk kegiatan ini, di mana kita membutuhkan generasi Papua yang sehat, yang cerdas, yang kuat, yang berkarakter, itu dimulai dengan banyak hal. Dan ini tidak semudah membalikan telapak tangan, ini membutuhkan dukungan dan partisipasi semuanya, baik sekolah, pemerintah, dan lingkungan. Jadi gerakan sekolah sehat ini, bagaimana gerakan ini menawarkan. Junio Simanggungsong menambahkan, hingga kini baru 19 sekolah di Jayapura, Papua yang menerapkan kampanye sekolah sehat. Diharapkan seluruh sekolah baik negeri dan swasta yang ada di bumi Cendrawasih bisa menerapkan sekolah sehat. Hal ini sebagai salah satu upaya menyiapkan generasi emas 2024 mendatang. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan, tetaplah bersama kami. Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman.
Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Naftali Pakiwa selaku Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan mengatakan bahwa sampai saat ini letak geografis dan akses yang sulit masih menjadi kendala KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk mendistribusikan logistik. Hal tersebut dikatakan Naftali Pakiwa ketika mengikuti kegiatan rapat kerja penetapan TPS dan penyusunan pemilih tetap KPU Provinsi Papua Pegunungan. Naftali menyampaikan bahwa untuk KPU Papua Pegunungan, karena letak geografisnya yang sulit dan belum terbuka akses mobil menuju tempat-tempat tertentu, sehingga hal tersebut masih menjadi tantangan bagi KPU untuk mendistribusikan logistik. Namun pihaknya optimis dengan adanya kegiatan kali ini akan ada solusi dan pemecahan masalah, sehingga apapun kendala dan hambatan yang berada di 8 kabupaten yang ada di Papua Pegunungan bisa diselesaikan. Untuk selanjutnya, hasil rapat yang dilaksanakan kali ini akan disampaikan ke KPU Pusat pada tanggal 2 Juni 2024 di Jakarta. Negara di bawah, baik BPD, BPS dan juga Pantari. Namun kalau kita bicara mengenai sisi geografis, memang kita tidak bisa hindari hal itu. Yang pasti ini menjadi tantangan untuk kami, tapi pada dasarnya KPU akan bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan pemilih-pemilih yang memiliki hak memilih nanti untuk pada pelaksanaan Pilkada 2024. Untuk diketahui, turut hadir dalam kegiatan ini yaitu perwakilan KPU dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan untuk memaparkan data jumlah masyarakat dari masing-masing distrik yang ada di setiap kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Rolia Inews Jayapura melaporkan. Sebanyak 10.000 unit rumah layak huni bersubsidi yang dibangun Real Estate Indonesia atau REI Papua dalam kurun waktu 10 tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu saat ditemui di salah satu restoran di Kota Jayapura pada Sabtu 1 Juni 2024, Sekretaris DPD Real Estate Indonesia REI Papua, Akbar Arif mengatakan pembangunan rumah tersebut yang tersebar di sejumlah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hingga saat ini pembangunan masih tetap berjalan dan dipastikan jumlah unit akan dibangun melebihi target hingga akhir tahun ini. Kami sangat berharap sekali kalau bisa pun tiap tahunnya itu kuotanya bertambah dan wacana-wacana itu kan selalu menghantui kita. Sedikit lagi pertengahan mau kuotanya habis. Kami berharapannya untuk pemerintah ke depan ini pastinya kuotanya mungkin sebelumnya lebih banyak lagi seperti itu. Selama berapa tahun terakhir ini kuotanya kurang yang anggaran pertama, tetapi ada penambahan. Biasanya pertengahan begitu, pertengahan tahun itu diluncurkan lagi untuk penambahan kuota seperti itu biasanya. Alhamdulillah untuk sementara ini kendalanya ya kembali lagi ke peminat aja. Kalau memang masih peminatnya masih banyak membutuhkan, pasti pihak pengembang juga antusias untuk membangun seperti itu. Terkait juga dengan perizinannya, lahannya. Semoga kami diberikan juga kebebasan dalam arti ya aturan-aturan pemerintah daerah kota mungkin dia lebih agak fleksibel untuk daerah pemekaran seperti itu. Akbar Arif juga memastikan rumah bersubsidi yang dibangun oleh REI tepat sasaran. Hal itu berdasarkan data dari perbankan yang mengikuti ketentuan dari pemerintah terkait penerima manfaat. Program tersebut berjalan sesuai harapan pemerintah, namun diharapkan program tersebut berlanjut di masa pemerintahan yang baru, di mana rumah bersubsidi yang dibangun REI merupakan kebijakan pemerintah pusat, masuk dalam program 1 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, MPR melalui fasilitas likuiditas pembiayaan rumah atau FLPP. Dari Kota Jayapura, Darul Mutakin, iNews Jayapura melaporkan.
Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua Pegunungan menggelar Jalan Sehat yang dipusatkan di Tugu Salib, Wamena. Dalam kegiatan tersebut, KPU Papua Pegunungan mengundang KPU 8 Kabupaten, Polres Jayawijaya, Kodim 1702 Jayawijaya, perwakilan siswa-siswi SMA, SMK, perwakilan mahasiswa di Wamena, dan sponsor serta melibatkan masyarakat. Hal tersebut diutarakan Komisioner KPU Papua Pegunungan Naftali Pawika usai kegiatan. Menurut Naftali, Jalan Sehat merupakan kegiatan yang dilakukan dalam menyongsong pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan kepala daerah 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang akan digelar pada tanggal 17 November 2024 mendatang. Ini Jalan Santai merupakan kegiatan untuk menyongsong pilkada yang nantinya jatuh tanggal 27 November 2024 nanti. Rangkaian ini juga kami menggelar Jalan Santai untuk mempererat silaturahmi di antara sesama penyelenggara serta masyarakat sekitar, juga TNI dan dunia perbankan. Dari pantauan iNews Jayapura, peserta yang hadir sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Timur dengan cakupan wilayah yang luas dan tantangan dalam pelaksanaan pemilihan kerjasama serta komunikasi yang baik perlu dilakukan agar pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pilkada dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dari pantauan iNews Jayapura, peserta yang hadir sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Timur dan sangat antusias mengikuti Jalan Sehat dengan rute sepanjang Jalan Yosudarso. Dari Kabupaten Jayawijaya, Marco, kontributor iNews, melaporkan. KPU Provinsi Papua Pegunungan menggunakan aplikasi e-Coklit dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dalam rapat kerja KPU Provinsi Papua Pegunungan dibahas juga soal penggunaan aplikasi e-Coklit yang nantinya digunakan pada pilkada tahun 2024 nanti. Aplikasi ini sendiri adalah aplikasi resmi dari KPU RI dan nantinya aplikasi ini akan membantu pengisian data di seluruh KPU yang ada di Indonesia termasuk KPU Provinsi Papua Pegunungan. Naftali Pakiwa selaku Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan mengharapkan bahwa aplikasi e-Coklit bisa digunakan di seluruh KPU yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Dirilis oleh KPU RI dan ini merupakan aplikasi yang nantinya akan membantu tugas-tugas KPU melalui Pantari di tingkat e-Coklit nantinya. Kami berharap penggunaan aplikasi Coklit ini dapat membantu kerja Pantari. Namun memang kita akui juga bahwa kendala jaringan internet di wilayah KPU Papua Pegunungan beberapa titik. Bahwa aplikasi ini mempunyai dua pilihan sistem, yaitu sistem online dan sistem offline. Sehingga sistem offline ini akan membantu bagi KPU kabupaten yang mempunyai keterbatasan akses jaringan internet. Rolia iNews Jayapura melaporkan. Informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan, tetaplah bersama kami. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua Tinggal akibat tenggelam. jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by wonderful. It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up. UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports. Today's officials are from Germany, led by It's Ronaldo. Oh, that's wonderful. It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up.
UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports. Dalam rangka mempererat kekerabatan bersama stakeholder dan mitra, KPU Provinsi Papua Pegunungan laksanakan jalan santai. Bertempat di Tugu Salib Wamena, KPU Provinsi Papua Pegunungan laksanakan jalan santai. Jalan santai ini bertujuan dalam rangka mempererat tali silaturahmi antara penyelenggara pilkada yaitu KPU Provinsi Papua Pegunungan dengan para mitra dari perbankan yang ada di kota Wamena. Naftali Pakiwa selaku Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan mengharapkan dengan adanya kegiatan ini diharapkan TNI Polri dan perbankan serta yang terutama masyarakat bisa bersinergi sehingga pilkada yang akan dilaksanakan nanti bisa berjalan aman dan damai. Silaturahmi di antara sesama penyelenggara, serta masyarakat Indonesia, juga TNI dan dunia perbankan. Roli iNews Jayapura melaporkan. Dalam rangka penetapan TPS dan daftar penyusunan pemilih tetap, KPU Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan rapat kerja. 1 Juni 2024 dilaksanakan rapat kerja penetapan dan penyusunan draft pemilih pada kabupaten seprovinsi Papua Pegunungan. Turut hadir dalam kegiatan ini Koordinator Divisi Perencanaan dan Data dari masing-masing KPU di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Naftali Pakiwa selaku Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan mengatakan kegiatan ini bertujuan agar semua perwakilan KPU dari masing-masing kabupaten bisa menyampaikan data dengan jelas dan dapat dimengerti. Naftali juga menambahkan jika ada permasalahan-permasalahan di masing-masing kabupaten juga bisa langsung disampaikan dalam kegiatan ini. Sebab daerah pegunungan merupakan daerah dengan kondisi medan yang tidak mudah, sehingga dari kegiatan ini bisa tercipta solusi-solusi terbaik untuk kelancaran pilkada ke depan. Pemetaan TPS, sehingga nantinya itu akan terbantu melalui tenaga-tenaga penyelenggara di bawah, baik PPD, PPS dan juga Pantarli. Namun kalau kita bicara mengenai sisi geografis, memang kita tidak bisa hindari hal itu. Yang pasti ini menjadi tantangan untuk kami, tapi pada dasarnya KPU akan bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan pemilih-pemilih yang memiliki hak. Roli iNews Jayapura melaporkan. Partai Golkar bersama Badan Saksi Nasional Partai Golkar atau BSNPG menggelar Roadshow Nasional Pilkada 2024 dalam rangka pelatihan dan pendidikan saksi Partai Golkar. Jadi mulai dari hari ini kita harus sepakat bahwa penyelenggaraan itu adalah tentukan kemenangan lagi di dalam rangka meningkatkan kinerja saksi Partai Golkar, maka Partai Golkar bersama Badan Saksi Nasional Partai Golkar BSNPG menggelar Roadshow Nasional Pilkada 2024 tentang pelatihan dan pendidikan saksi Partai Golkar. Menurut Sekretaris BSN Partai Golkar Provinsi Papua Yuli Rahman menjelaskan kegiatan pelatihan dan pendidikan saksi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja para saksi partai di TPS-TPS. Karena kita bicara terkait dengan data. Kalau ini data, kita sudah punya data tingkat TPS, itu harus disinkronkan dengan data tingkat PPS, PPD, dan juga harus sama dengan di KPU. Karena menjaga ini lebih susah, gitu. Sehingga kita pastikan pelatihan saksi ini juga, supaya semua para saksi kita itu bisa diberikan pelatihan dan menjaga suara itu. Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Papua Yopi Ingratubun mengatakan, penguatan saksi merupakan strategi dari Partai Golkar dalam upaya pemenangan Pilkada serentak tahun 2024 di Tanah Papua.
Diharapkan dengan struktur baik, yang jelas, yang tepat, yang terarah, bisa membawa dampak yang positif bagi perjuangan Golkar nanti besok pilkada serentak di seluruh tanah Papua. Ini bagian strategi untuk memenangkan. Ya, ini salah satu bagian strategi Partai Golkar untuk memenangkan pemilu serentak tahun 2024. Selanjutnya, Kepala BSNPG Pusat Syamut Ngabalin menekankan kunci utama pemenangan Partai Golkar adalah di saksi. Untuk itu, penguatan saksi partai penting dilakukan agar suara partai aman. Mendasar bagi partai itu adalah memastikan suara di TPS, sehingga sejak dini sebelum orang lain melakukan langkah-langkah strategis, kita memastikan bahwa saksi harus ada di TPS. Nah, oleh karena itu kita mau mulai start di seluruh provinsi dengan program yang sudah kita buat. Mulai dari TPS hingga rekapitulasi. Roadshow Nasional Pilkada 2024 tentang pelatihan dan pendidikan saksi Partai Golkar dilaksanakan selama 1 hari di salah satu hotel di Kota Jayapura yang diikuti oleh 250 peserta yang terdiri dari kader serta pengurus BSNPG se-Papua Raya dan organisasi sayap Partai Golkar se-Provinsi Papua. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Ketua Dewan Adat Kabupaten Mambramo Raya minta agar pemerintah Kabupaten Mambramo Raya memberikan subsidi harus benar-benar tepat sasaran dan tepat guna, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari subsidi yang diberikan pemerintah. Ketua Dewan Adat Mambramo Raya Albert Bilasi memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pemerintah Kabupaten Mambramo Raya, di mana saat ini pemerintah telah menambah jumlah armada penerbangan di Kabupaten Mambramo Raya melalui subsidi pemerintah Kabupaten Mambramo Raya tahun anggaran 2024. Namun Dewan Adat menilai bahwa hal tersebut kurang tepat. Menurutnya selama ini transportasi udara hanya dinikmati oleh kalangan ekonomi atas dan para pejabat pemerintahan. Masyarakat umum maupun mahasiswa dan pelajar lebih banyak menggunakan transportasi laut. Menurut Dewan Adat Mambramo Raya Albert Bilasi, anggaran subsidi tersebut sebaiknya digunakan untuk pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Dewan Adat juga mempertanyakan kerjasama pemerintah Mambramo Raya melalui dinas terkait dengan pihak Pelindo. Menurutnya pemerintah bersama pihak ketiga perlu melakukan sosialisasi terkait dengan sistem pengelolaan yang diterapkan dalam pengelolaan pelabuhan, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Saya tahu betul, masyarakat lebih cenderung ikut kapal. Kalau pakai pesawat, kalau pakai penerbangan, hanya oknum-oknum tertentu. Saya sebagai Ketua Dewan Adat, saya minta tegas, ini dikembalikan. Anggaran tersebut ini untuk pakai biaya masyarakat yang sakit di Jayapura atau di mana saja untuk memfasilitasi mereka. Dewan Adat juga meminta kepada aparat kepolisian agar dapat bertindak tegas kepada para oknum pejabat jika terindikasi melakukan penyelewengan dana subsidi. Sementara itu, Rinel Imbiri selaku salah satu warga juga mendukung apa yang disampaikan Dewan Adat Mambramo Raya. Menurutnya, selama ini masyarakat Mambramo Raya lebih banyak menggunakan transportasi laut. Hanya Dewan Adat bisa menyuarakan aspirasi masyarakat. Saya kira untuk itu mungkin Pemda bisa fokus. Seperti yang Bapak bilang tadi, dana dari pelayaran subsidi transportasi udara itu kan tidak bersentuhan langsung kepada masyarakat. Jadi alangkah baiknya mungkin Bapak dengan tegas jelaskan sudah dialihkan. Mungkin pengalihan kepada dana taktis tadi. Itu dari Dewan Adat. Saya kira itu saya. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Papua edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Mariolen Sawaki undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.